لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisana yafqahu qaulana. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita beristifadah dengan melakukan majelis ta'lim, pengajian, untuk menambah wawasan kita terhadap ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang diutus ke dunia ini untuk mengantarkan manusia dari alam jahiliyah menuju kepada alam terang benderang, seperti dengan yang kita rasakan sekarang ini. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita jadikan sebagai pembahasan kita pada maghrib ini adalah yang berkaitan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukhalafatu lil hawadith. Jadi salah satu di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan baharu yang berubah. Siapakah yang senantiasa berubah, siapakah yang senantiasa baharu, itu adalah al-maujudat, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu alam, bumi, langit, matahari, planet, bulan, bintang, semuanya itu adalah baharu. Semuanya itu terjadi perubahan-perubahan, termasuk kita manusia. Nah, olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang lain, makanya kita manusia tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Apakah itu dalam peribadatan, apakah itu dalam segi bentuk, itu semuanya berbeda dengan kita makhluknya, khususnya kita manusia. Nah, lawan daripada mukhalafatu lil hawadits adalah mumatsalatu lil hawadits, yang sama dengan ciptaan-ciptaan, sama dengan segala sesuatu yang baharu-baharu itu. Itulah yang tidak bisa kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada hambanya yang mensyirikatkan Allah, yang masih menyembah atau mengagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena itulah sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini bahwa ketika kita sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, Allah lah satu-satunya yang harus kita sembah, maka tidak bisa kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan segala sesuatu yang ada,
dan Allah Subhanahu wa taala itu Sami'un alimun, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, kemudian sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat mukhalafatul lil hawadis ini, berbedanya Allah Subhanahu wa taala dengan yang baharu, ya, kita bisa lihat dalam surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Esa, Allahus Samad. Kepadanya lah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tempat kebergantungan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan itu tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pemahaman kita yang kita ketahui, yang kita pernah diajarkan oleh orang tua kita, nenek-nenek kita dulu, itu banyak hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada kemusyrikan. Ya. Nah, olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan pemahaman kita bahwa Allahus Samad, Allah itu adalah tempat bergantung, maka tidak ada yang bisa kita tempati bergantung selain daripadanya, apapun itu. Nah, olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu problema, apakah itu yang berkaitan dengan pribadi kita, berkaitan dengan keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, ya, yang berkaitan dengan masyarakat di lingkungan sekitar kita, itu ada solusinya. Karena semuanya problema-problema yang ada itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu masalah, maka disitulah juga Allah akan memberikan kepada kita solusinya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat marah dan murka ketika kita mensyirikatkan Allah. Kita masih mengharapkan sesuatu, kita masih bergantung kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kehidupan kita misalnya, orang kadang terlalu bergantung kepada materi, seakan-akan materi itulah yang dipertuhankan. Ketika mereka sudah tidak mempunyai atau kurang daripada materi yang dimiliki, seakan-akan dunia ini sudah kiamat. Ya, walaupun memang tidak dipungkiri bahwa ketika kita berbicara masalah materi, kita berbicara masalah harta, itu adalah suatu kebutuhan, tetapi bukan kebutuhan yang bisa menyebabkan kita untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Karena sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil mal." Bukan karena banyaknya hartanya orang itu disebut dengan kaya, tetapi al-ghina, ghina nafs, yang dimaksud dengan kaya adalah ketika kita senantiasa mampu menguasai daripada hawa nafsu kita. Jadi itulah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah ketergantungan ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya yang lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya, sedangkan kita manusia itu ada karena diadakan. Nah, kemudian yang kedua yang membedakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara masalah kekekalan, di dalam ilmu tauhid itu ada namanya abadi, ada namanya azali. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, ya, adalah azali. Kemudian kita manusia ini adalah abadi. Apa perbedaan antara azali dengan abadi? Kalau azali itu adalah yang tidak mempunyai awal dan juga tidak mempunyai akhir. Kemudian yang namanya abadi, itulah manusia, ya, khalidina fiha abada, ya, bahwa nanti manusia ketika di akhirat nanti apakah di surga atau di neraka, maka dia akan khalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya. Abadi di sini artinya adalah yang mempunyai awal tapi tidak mempunyai akhir. Nah, jadi itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada orang
bertanya bahwa apa perbedaan keabadian dengan azali itu? Inilah, kalau azali itu tidak mempunyai awal dan kekal selama-lamanya, kemudian kalau abadi itu adalah yang mempunyai awal, kemudian setelah itu kekal selama-lamanya. Karena perjalanan kita manusia, ketika kita berada di muka bumi ini, di alam syahada ini, baru alam ketiga yang kita tempati. Masih ada beberapa alam yang kita hadapi ke depan. Yang pertama adalah alamul kubur, kemudian setelah itu padang mahsyar, kemudian setelah itu apakah kita dimasukkan ke dalam surga atau kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui, dan ya, supaya kita manusia tidak salah dan keliru ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita mengharapkan suatu solusi ya yang kita harapkan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita meminta solusi? Nah, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulama kita mengajarkan ketika ada problema-problema yang kita hadapi yang sangat mendesak bagi kita, dan seakan-akan ini setelah kita usahakan kita belum mendapatkan solusinya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya, maka cukuplah itu. Sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ya, seada cara ketika kita menghadapi suatu problema, ketika kita menghadapi suatu masalah, ada namanya salat sunat hajat. Ya, jadi salat sunat hajat ini adalah keinginan-keinginan kita atau kebutuhan-kebutuhan kita yang sangat mendesak, yang kita harapkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala itu datang dan terkabulkan secepatnya. Langsunglah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang perlu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketahui yang dimaksud dengan doa. Apa sih sebenarnya doa itu? Nah, seakan-akan ketika kita menghadapi suatu masalah kita lupa dengan doa. Ya, itulah sehingga kita larinya kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Bertanya mungkin ke dukun, batinjak mungkin bahwa saya akan menyembeli di tempat ini kalau memang ini nanti terrealisasi daripada keinginan-keinginan saya. Ya, kenapa kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, bagaimana cara meminta itu? Apakah harus dengan bahasa Arab atau dengan bahasa kita bisa mempergunakan bahasa lain? Kita bisa mempergunakan bahasa Bugis, kita bisa mempergunakan bahasa Indonesia, kita bisa mempergunakan bahasa Mandar, kita mempergunakan bahasa apa saja, karena yang menciptakan bahasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita tahu apa yang dimaksud dengan doa. Ya, jadi doa itu adalah permintaan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa sehari-hari kita ketika misalnya ada sesuatu permintaan, ada pihak-pihak tertentu, kita membuat proposal. Ya, kita bikin proposal, itulah doa sebenarnya, proposal. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik permintaan itu adalah kita sendiri yang meminta kepada Allah. Jangan mewakilkan kepada orang lain, tetapi kita sendiri yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa kebutuhan kita, apa persoalan-persoalan kita, apa problema-problema yang kita hadapi. Nah, itu yang pertama, kita melakukan doa. Kemudian yang kedua, kita lakukan salat sunat hajat. Ya, ini yang biasanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang banyak-banyak itu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika ada keluarga kita sakit, atau mungkin kita sakit, atau mungkin ada acara-acara tertentu yang akan kita lakukan, sehingga kadang kita bingung. Ya, kita memintalah pertolongan kepada orang lain, mapanini bosini, atau juga nih melo tulung kepada orang-orang yang tertentu yang kita anggap pintar, yang sementara kita tidak tahu kepintarannya itu mereka dapat dari mana. Tegi pole iya rupa disengena. Ya, cuma kita yang mengatakan bahwa itu adalah orang pintar, padahal apa yang dilakukan
itu bisa saja bertentangan dengan ajaran agama kita. Ya, karena bisa saja mungkin ketika dia mengatakan elona pong Allah Ta'ala memang, nah ini juga yang perlu kita ketahui. Apa yang dimaksud dengan ridhonya Allah dengan kemauannya Allah. Ya, ini yang perlu kita ketahui sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak dan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Ya mananna anu kejadian ini ngeluna manu pong Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang baik dan buruk. Risesena pong Allah taala di gaga maja si bawa madeceng. Risesena pong Allah taala. Tetapi yang bermasalah yang namanya kebaikan dan keburukan itu kepada kita umat manusia. Iya roria senge maja dan ya madeceng yang bermasalah bagi kita umat manusia. Ya. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu apapun itu, baik atau buruk itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita cari adalah atas keridohannya Allah Subhanahu wa taala. Iena furio renue pong Allah Subhanahu wa taala iro risapa. Bagaimana caranya kita mencari solusi iena furio renue pong Allah Subhanahu wa taala? Kita mendirikan yang namanya salat hajat. Ya, salat hajat. Niatnya saya niat mengerjakan salat sunat hajat 2 rakaat karena Allah taala. Ya. Kemudian kita mengerjakan sama dengan salat sunat yang lain. Inilah yang kita minta. Ketika ada persoalan-persoalan kita, problema kita, ada keluarga kita yang sakit, maka kenapa kita tidak sekeluarga bersama-sama melakukan salat sunat hajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita atau hajat atau keperluan-keperluan, keinginan-keinginan, kehendak-kehendak yang kita lakukan ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aja na yolo tamabela lo milau, aja na yolo tamabela lo makutana, aja na yolo na mega gau tafegau, kecuali meminta karena kita sudah mengatakan Allahu Samad. Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat kebergantungan kita. Jadi kalau kita bergantung ke tempat yang lain, itulah namanya kemusyrikan. Nah sehingga sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah saya katakan kenapa Allah Subhanahu wa taala marah dan murka ketika kita meminta, kita menyembah, ya kita melakukan hal-hal yang bertentangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan ketika kita menghadapi suatu masalah, pada saat kita menghadapi problema, kemudian ya kenapa kita tidak bergantung kepada Allah. Nah, setiap hari kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian ternyata kita hanya mampu membacanya, tetapi kita tidak mampu memahami dan juga merealisasikan daripada apa yang kita baca tersebut. Ya, inilah juga kadang diajarkan oleh ulama kita ketika kita menghadapi suatu problema masalah, perbanyak membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini baca banyak, sesering kali. Ya, bahkan ada dalam satu tarekat itu dia menjadikan suatu bacaan-bacaan wirid-wirid 1000 kali di hari-hari tertentu. Nah, kita manusia ketika menghadapi suatu masalah, suatu problema, kita perbanyak membaca suratul Ikhlas ini. Ya, di saat kita ya tinggal duduk-duduk atau mungkin berbaring karena kita sakit, kita membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Insyaallah dengan berkah kita membaca suratul Ikhlas ini, maka apapun daripada problema atau penyakit yang kita hadapi akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tadi kita berniat sebelum membaca suratul Ikhlas ini. Jadi misalnya ya kita ada problema, kita sakit, atau mungkin ada anak kita, ya saya ingat dulu ya masih nenek-nenek kita dulu masih waktu hidup Ki Haji Said Hamzah Petebedu, orang tua kita dulu ketika ada anaknya ya yang mau menghadapi ujian, ada namanya matamula hoja, menyiapkan 1000 biji jagung. Kemudian setelah itu dia baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Jadi dia bagi-bagi
itu biasanya sampai 2-3 jam dia membaca seperti itu, dan alhamdulillah ternyata memang itu berberkah. Nah, tradisi dan budaya seperti ini sekarang itu sudah tidak ada lagi. Ya, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terjadi, ya, boleh dikata bahwa kita generasi sekarang ini istilah dalam bahasa Bugis itu marapumanen nih. De pamakadamagai maka camata nih, de pamakadamagai nakenna ni lasa, de pamakadamagai mateke nih. Kenapa? Karena krisis daripada wirid-wirid, krisis daripada doa-doa. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya, perisainya orang-orang yang beriman. Nah, itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita melakukan doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa waktu itu diterima doanya kita pada saat kita meminta kepada Allah. Yang pertama adalah sebelum salat subuh atau waktu kita mengerjakan salat tahajud. Di waktu itulah ya kita ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan dalam satu hadis bahwa ketika 2/3 malam, sekitar jam 3 atau setengah 4 itu Allah turun ke bumi untuk mendengarkan, melihat siapa yang beristighfar dan siapa yang meminta pada waktu itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat mereka beristighfar maka pasti akan diampuni dosa-dosanya. Jadi sebelum salat subuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu dijawab banyak doa itu adalah setelah salat subuh sebelum terbitnya matahari. Ya, makanya ya disebutkan dalam satu riwayat itu bahwa barang siapa yang mengerjakan salat subuh, kemudian setelah itu mereka duduk berzikir, mereka duduk membaca wirid, mereka duduk majelis ta'lim, belajar sampai terbitnya matahari, kemudian dia mengerjakan salat sunat syuruk 2 rakaat, kemudian dia berdoa, maka akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwa orang yang setelah salat subuh kemudian setelah itu mengerjakan wirid, mengerjakan zikir, membaca asmaullahil husna atau mengaji sampai terbitnya matahari, kemudian dia mengerjakan salat sunat 2 rakaat salat sunat syuruk, niatnya usalli sunnata syuruk raka'ataini mustaqbilul kiblati lillahi ta'ala, saya niat mengerjakan salat sunat syuruk 2 rakaat menghadap ke kiblat karena Allah Ta'ala, maka pahalanya itu sama dengan sekali mengerjakan umrah. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di waktu duha, ya, waktu duha. Nah, ini juga waktu diterimanya doa. Bahkan ulama kita mengatakan bahwa yang namanya salat doa itu adalah kunci pembuka rezeki. Goncinna pak bukada leih. Ya, jadi kalau kita mau tenang hati kita, yang mencari rezeki dengan tenang, aman, dan insya Allah pasti akan terjaga dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjakan salat sunat duha minimal 2 rakaat. Ya, boleh sampai 8 rakaat. Kemudian setelah itu kita berdoa. Kemudian yang keempat, waktu diterimanya doa itu adalah antara salat asar dan maghrib. Wallawangenna sampai jam as-sarai si bau mengerbih. Ya, disitulah diterimanya doa bagi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah ya, karena Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadith, berbeda dengan makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala itu adalah tetap, tidak baharu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan yang makhluknya, makanya Allah melarang kita untuk meminta kepada selain daripadanya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kita waktu-waktu tertentu untuk meminta kepadanya, sehingga insya Allah apapun daripada problema kita minta, kita tempatkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mungkin yang sempat saya sampaikan. Ya, sebagai kesimpulan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan yang baharu, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Olehnya itu
Salah satu di antara perbedaannya Allah Subhanahu wa taala, karena dialah tempatnya kita untuk bergantung segala sesuatu daripada keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita, dan tempatnya kita meminta solusi daripada segala problema yang kita hadapi. Dan bahkan ya, ada ulama mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, maka dirikanlah sholat ya. Nareko engka masalah tak tetunging 2 rakaat sempajang, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesimpulan yang lain adalah ini tadi, perhatikan waktu-waktu di manakah diterimanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakah itu? Sebelum salat subuh, kemudian sebelum antara salat subuh sampai terbitnya matahari, kemudian pada saat kita mengerjakan salat duha atau waktu duha, dan juga antara asar dan maghrib. Jadi ini barangkali yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.